Masih ingat tahun 2015? Bapak Dula kasih ingat tidak boleh pilih mufakat. Masih ingat? Terbukti toh? Oke. Itu harga yang harus dibayar. Nah, kalau dulu kamu saya percaya karena kamu belum rasa. Kenapa dulu Bapak bilang jangan? Karena Bapak tahu. Ya? Nah, sekarang kan semua surasa. Berarti sudah banyak yang jadi saksi kan? Oke. Kenapa dulu Bapak mantan bilang gitu? Karena yang ketong pilih bupati itu pelayan. Jadi ketong pilih pelayan supaya dia layani orang. Tapi sayang, waktu Bapak ngomong gitu banyak orang percaya. Ya, kalau ketong pilih bupati itu adalah pelayan, orang yang ketong pilih itu jiwanya harus melayani. Sayang, waktu itu orang saya percaya bahwa kita bilang raja itu bukan pelayan. Raja itu dari kecil justru orang layani dia, ya. Jadi salahnya di situ. Nah, makanya kalau banyak orang yang cerita kalau ketemu bupati, wakil bupati itu orang bicara dia duduk main handphone, kira-kira begitu. Karena dia bukan pelayan. Itulah dasar kenapa Bapak larang sepuluh dulu pilih, karena Bapak sudah tahu. Tapi karena waktu itu orang belum yakin, ya sudah saya Bapak. Nah, lalu yang berikut, kenapa sampai dulu Bapak ngomong kayak gitu? Kan Bapak dapat tahu. Bapak jadi bupati 10 tahun, Bapak Mukti itu pimpinan DPR. Jadi ketong lain tahu lain. Gitu. Ya. Waktu untuk pimpin anggota DPR 19 orang, habis itu pimpin 24 orang, ketong tahu. Dia sering keluar daerah, orang 17 Agustus dia pernah hadir. Ulang tahun SBT saya pernah hadir, urus 24 orang saya terbisa apalagi urus orang banyak ini. Nah, terbukti setelah dia pimpin kan kacau kan? Betul saya. Bagaimana Bapak Jajan? Bapak Jajan bagaimana? Nah, oke. Jadi testimoni atau analisa Bapak itu dulu orang saya percaya, tapi akhirnya terbukti ya. Nah, terbukti. Nah, sekarang akhirnya ambruk, ekonominya ambruk, ya. Mari Bapak cerita. Dulu Bapak jadi bupati 10 tahun itu bikin habis kepeng 3 triliun. Bapak Mukti dan Bapak Fahri 5 tahun bikin habis kepeng 8 triliun. Tapi dulu uang sedikit cuma ketong rasa uang terputar. Ya, ketong rasa uang terputar ibu-ibu ya. Nah, dulu biar tanggal tua, tanggal muda uang stabil. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Itu ada rumusnya. Ada rumus, bukan kayak begitu saja. Itu rumus ekonomi, itu bukan hukum adat. Apalagi pakai firman hadis, bukan. Benar ya? Nah, jadi kalau bicara ekonomi itu pakai rumus ekonomi. Makanya Bapak sering bilang, kan sering ada masalah soal sembahyang. Berarti tidak ada masalah soal sembahyang, tidak ada masalah soal agama di SBT. Berarti kita perlu punya bupati ustadz. Benar? Tidak ada masalah soal adat di SBT, tidak ada masalah soal orang ikat kain kepala merah, berarti tidak ada masalah soal adat. Berarti kita perlu punya bupati raja. Karena raja itu dia simbolnya adat. Ya. Tapi waktu ketompo anak saya bisa bayar uang kuliah, ketong sepidi ustadz lalu ustadz baca doa lalu uang kuliah lalu nasen. Betul kata Rada? Ah. Pada saat ketompo sayur terlaku lah ketompo ini Bapak Raja pegang-pegang kepala lah sayur laku terlaku. Betul kata Rada toh? Nah. Jadi persoalan ekonomi tidak bisa diselesaikan dengan firman hadis. Betul ya? Persoalan ekonomi tidak bisa diselesaikan dengan hukum adat. Salahnya di situ. Ya? Tapi sekarang kalau kamu semua sudah jadi saksi toh bahwa apa yang Bapak bilang itu betul toh? Nah. Sekarang begini. Kalau kamu semua sudah jadi saksi, Bapak mau bilang besok terboleh pilih adil lagi. Pak Mukti bisa memperbaiki keadaan. Tidak bisa. Ini Pak, coba lihat tadi sudah dapat kertas ini toh. Lihat SBT itu yang paling bawah itu. Ya. Ranking terakhir. Bapak Dula kasih serahkan pemerintahan ini ke Pak Mukti dengan pertumbuhan ekonomi 5,81. Dia kasih turun 1%. Sekarang logikanya yang ketong kasih. Bapak Dula kasih tinggal besar, dia kasih naik mau dia kasih turun. Kalau dia suka turun di bawah kira-kira dia bisa kasih naik, Steng. Bisa. Nah gitu toh. Nah gitu. Lalu orang bilang begini,
Orang bilang kata saya dulu itu karena Bapak Fahri yang jadi wakil bupati. Nanti sekarang ini Bapak Idris jadi wakil bupati pasti bisa, terbisa. Bapak Mukti itu siapapun jadi wakil bupati terbisa. Kenapa? Karena Bapak Mukti itu pernah pakai orang lain pemikiran. Itu ciri-ciri raja. Siapa yang berani bantah raja? Siapa yang berani? Sebisa. Nah, oleh karena itu memang sebisa. Nah, Bapak kasih contohnya. SBT ini dipimpin oleh Pak Wakanubun itu 1 tahun 9 bulan. Bapak 10 tahun, Hendrik Farfar 4 bulan. Jadi ada 12 tahun itu dipimpin oleh 3 bupati. 1 bupati definitif dan 2 bupati pejabat. Ini pakai pegawai yang sama, Bapak Teddy Sibualamo, Ramli Sibualamo dan kawan-kawan. 3 bupati ini pakai orang. Hasilnya bagus. Tapi setelah Pak Mukti pakai hasilnya tidak bagus. Berarti pejabatnya yang kepala dinas yang tidak bagus atau bupatinya yang tidak bagus? Bupati tidak bagus. Buktinya kepala daerah 3 ini pakai akan ada hasil, giliran bupati keempat pakai akan terhasil. Itu yang disebut dengan leadership. Itu yang disebut dengan kepemimpinan. Jadi oleh karena itu Bapak Mukti dikasih wakil siapapun terbisa. Bapak janji sekali lagi, dulu 2015 Bapak janji tidak boleh pilih. Kamu surasa toh? Sekarang Bapak lagi bilang Pak Mukti juga tidak bisa. Dikasih wakil siapapun meskipun Bapak dulu jadi wakil dari Pak Mukti juga tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak pernah mendengar masukan dari orang. Itu berbahaya. Ketemu anak 6 saja ada kesulitan, ketemu masih tanya tetangga bagaimana jalan keluar. Ya, ketemu masih minta pendapat di orang lain. Lah ini 170.000 orang di SBT, Bapak Mukti mau pakai otaknya sendiri bagaimana bisa? Sebisa toh? Nah, itu Bapak kasih ingat. Lalu kemudian faham juga sama. Faham juga sama. Ya, faham juga sama. Bapak Fahri bilang Bapak Mukti salah, Bapak Mukti bilang Bapak Fahri salah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, Bapak Fahri bilang saya dikasih kewenangan. Ya kewenangannya kewenangan yang bagaimana? Ya kan wakil itu dia kalau saya dikasih kewenangan lebih masih ada pekerjaan lain. Sekarang Bapak kasih contoh saja. Ustadz Fahri itu Ustadz. Kalau dia tidak dikasih kewenangan untuk bikin proyek, dia pergi kasih ceramah saja tuh. Memang kasih ceramah itu pakai bayar kan? Tidak. Tapi ternyata itu pun dia tidak lakukan. Dia lebih banyak keluar daerah. Yang kedua, kalau tidak dikasih kewenangan dia mundur. Kenapa bertahan? Gitu kan? Betul saya? Berarti kan ada faedah dong. Makanya bertahan. Betul? Iya dong. Tanpa bilang juga semua orang tahu gitu. Yang berikut Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Bapak Mukti dan partai politik utangnya banyak. Fahri lebih banyak lagi karena beli partai politik. Itu berbahaya. Ya, kalau dulu itu proyek kecil-kecil banyak karena ketoseng banyak utang dengan kontraktor. Tapi sekarang kalau dengan partai politik banyak harus bikin proyek kayak macam Panderolex, kayak Pandopo Wakil Bupati 12 miliar tapi tertinggal. Itu semua untuk membayar utang politik. Nah, Bapak mau kasih ingat itu berbahaya. Ya. Kalau mau dengar syukur, kalau tak ada itu siapa apa. Yang penting Bapak kasih ingat itu terboleh, berbahaya lagi. Ya, sebelum Bapak kesana Bapak sempurnakan dulu yang dimaksud oleh Bu Ani tadi. Jadi dulu waktu Bapak jadi bupati itu tahun 2014 sudah bikin perencanaan untuk mengatasi banjir di dalam kota. Waktu itu konsultan memberi masukan bahwa banjir di dalam kota di sana itu cuma ketemu pecahkan dengan membuat saluran besar di belakang.